Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Jaya. Ketemu kembali dengan saya Yanto dari Jaya Farm. Nah, kebetulan pagi ini saya lagi berada di lahan hijauan pacong ya sahabat Jaya. Nah, ini kami sambil ngelihat pertumbuhan rumputnya dan juga sambil nemeni Mas Tommy membabat rumput untuk kebutuhan uji coba chopper hari ini. Nah, rumput pacong ini sebenarnya untuk usia panennya sudah lewat nih sahabat Jaya, karena seharusnya ini 1 minggu yang lalu sudah kita panen dan baru sempat kita panen hari ini. Jadi sampai berbunga. Sebetulnya jangan sampai harus berbunga seperti ini, karena kalau udah berbunga seperti ini dari segi nutrisinya juga sudah berkurang. Jadi kalau bisa memang dari bawahnya sampai atas itu masih hijau, itu ngaritnya juga enak dan jumlah yang dimakan sama ternak masih jauh lebih banyak. Memang kalau untuk produktivitasnya rumput pacong ini luar biasa sahabat Jaya, kalau dibandingkan odot masih jauh lebih tinggi pendapatannya. Nah, ini yang di bagian atas ini rumput odot yang usianya sama, kurang lebih 40 harian. Nah, hanya saja kalau untuk yang odot ini udah panen kedua, sedangkan yang pacong ini baru panen pertama ya sahabat Jaya. Jadi pas kita panen rumput odot yang pertama, rumput pacong ini masih berusia 2 minggu kalau nggak salah. Jadi makanya kalau mau kita babat tempo hari masih terlalu muda, jadi kita biarkan dulu. Dan ini rumput odotnya kita panen, rumput pacongnya sudah lewat sebenarnya masa panennya. Nah, ini adalah di bagian atas sahabat Jaya, full odot kalau yang kita tanam. Nah, di sini memang kita tumpang sarikan hampir di setiap lahan-lahan kami. Kita tidak pernah tinggal yang namanya hijauan tamban seperti ini, batang singkong karet. Nah, sengaja kami pilih batang singkong karet ini karena dari segi produktivitasnya sangat tinggi sekali sahabat Jaya. Nah, ini daunnya sampai segini-gini lebarnya. Nah, ini usianya hampir sama dengan rumput odot yang ada di lahan ini. Setiap kita panen rumput odotnya, pasti batang singkong karetnya pun kami besertakan kami panen untuk campuran pakan. Jadi setiap kami ngarit itu memang beraneka ragam jenisnya. Nah, di lahan ini pun kami tidak habiskan tumbuhan-tumbuhan liarnya seperti ini. Ini adalah kayu hutan yang tumbuh tetap kami pelihara, dan setiap kami babat rumput pacongnya atau rumput odotnya, ini pasti kami besertakan untuk kita jadikan sebagai campuran langsung untuk ternak-ternak kami. Nah, nampak batang singkongnya pun segini subur-suburnya. Jadi kalau kita sebagai peternak itu sebenarnya mudah sekali kalau kita memang sudah punya bank pakan seperti ini. Ini kita sambil beternak itu bisa berkarya untuk hal-hal yang lain, bisa mengerjakan usaha-usaha yang lain. Jadi kita tidak hanya fokus 100% ke urusan soal pakan, karena pakan sudah tersedia seperti ini. Nah, ini barulah namanya kita beternak itu tidak repot, daripada yang masih benar-benar tidak mempersiapkan soal pakan seperti ini. Jadi setiap harinya itu kita fokus hanya ke
pengadaan pakan. Jadi kita tidak bisa fokus lagi ke ternak-ternaknya atau ke usaha-usaha yang bisa kita kerjakan di luar peternakan. Nah, kita sudah sampai hampir di ujung. Nah, ini adalah Gama Umami. Dulu memang bibitnya kita nggak banyak dan kurang berkualitas karena terlalu lama di pengiriman di paket, jadi sudah tidak sempurna untuk kita tanam bibitnya, sudah setengah kering, dan tempo hari sudah kita panen sekali dan ini juga panen 2 kali. Nah, ini bisa disaksikan sahabat saya perbandingan antara rumput odot dan juga rumput Gama Umami. Nah, jadi kurang lebih produktivitasnya unggul 50% dibandingkan rumput odot. Nah, ini sahabat saya, di sini juga kami tunjukkan batang singkong karet yang kami tanam bersamaan dengan rumput Gama. Nah, di sini tetap bisa tumbuh bersamaan dan sama-sama subur, sehingga benar-benar kita sebagai peternak itu keuntungannya luar biasa dengan mengkombinasikan antara hijauan dengan batang singkong karet seperti ini. Jadi tidak ada yang saling mengganggu untuk pertumbuhan, jadi bisa berbarengan sama-sama bertumbuh subur seperti ini. Nah, ini setiap kali kita panen itu pasti kita panen bersama. Sekali lagi sahabat saya mengajak untuk para kaula muda, ketimbang bingung mencari pekerjaan sampai mikir-mikir untuk keluar kota mencari kerjaan di kota-kota besar, cobalah lirik sedikit untuk di usaha peternakan, baik pun itu kambing maupun domba. Jadi langkah yang pertama memang kita harus siapkan lahan hijauan seperti ini, bisa sewa, bisa juga numpang, atau kita cari lahan-lahan yang benar-benar tidak produktif. Nah, itu nanti tergantung kita akadnya seperti apa, itu bisa kita tanami dulu hijauan seperti ini. Nah, kalau memang kita sudah punya bank pakan yang seperti ini, nah ini baru kita berupaya untuk bisa mendapatkan ternaknya. Nah, kalau kita memang sudah punya bank pakan seperti ini, kalau untuk ternak itu sangat-sangatlah mudah. Banyak sekali orang yang punya modal tapi bingung mau usaha apa. Nah, kita tinggal datang kepada saudara-saudara kita yang bermodal dan kita beritahu bahwa bank pakan kita banyak, tapi kita tidak punya modal, pasti nggak akan sayang untuk menggelontorkan modalnya untuk beli ternak untuk kita bisa pelihara. Sekali lagi, mari kita sama-sama maju di dunia peternakan, mari kita sukses bersama-sama di dunia peternakan. Kalau untuk saling berbagi tentang pengalaman yang sudah kita lewati, yang sudah kita jalani selama ini, pahit manisnya di dunia peternakan, nah itu bisa kita saling berkomunikasi baik melalui chatting WA maupun via telepon. Nah, jadi kalau memang ada masalah yang baru kita temukan di peternakan, insya Allah peternak yang sudah senior-senior itu pun membuka tangan untuk saling berbagi. Kurang lebih ini saja sahabat saya, semoga bisa menginspirasi dan bisa menjadi solusi bagi sahabat-sahabat saya yang masih bingung mau usaha apa atau mau kerja apa. Nah, ini bisa dipikirkan untuk di dunia
peternakan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf sahabat saya. Jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.